Selamat datang di HI Husni Podcast. Podcast ini dipersembahkan oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Satya Negara, Indonesia. Semuanya, perkenalkan saya Ratu Salma Zahra sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, pada siang kali ini kita udah datang dua narasumber yang keren-keren nih. Bisa diperkenalkan? Halo, nama saya Alif Albiansyah. Nama saya Dedi Saputro. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengiriman bantuan persenjataan dari Amerika Serikat untuk Ukraina dalam konflik perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya, untuk sedikit introduction, jadi konflik yang berlangsung di Ukraina ini telah menarik perhatian dunia, terutama setelah invasi Rusia pada tahun 2022. Sejak saat itu, Amerika telah mengambil peran aktif dalam mendukung Ukraina dengan berbagai jenis bantuan militer. Dukungan dari Amerika ini terus berlanjut dengan tujuan untuk memperkuat pertahanan Ukraina dalam menghadapi serangan dari Rusia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, paket bantuan semakin ditingkatkan. Ini mencakup pengiriman kendaraan tempur, amunisi, dan pelatihan bagi tentara Ukraina. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nih, ayo kita bisa tanya tentang isu Amerika Serikat yang begitu berkomitmen dalam memberikan bantuan persenjataan ke Ukraina ini. Pertama, kita bisa ke Albi kali ya. Soalnya kan nih dilihat dari ini Albi paling siap gitu ya, teman-teman. Nah, pertama ya, mengapa Amerika Serikat memutuskan untuk mengirim bantuan persenjataan ke Ukraina dalam konflik dengan Rusia? Oke, dan adakah tendensi kepentingan yang ingin diraih AS di Ukraina? Oke, jadi untuk tahu hal ini kan kita harus tahu sejarahnya dulu kan seperti apa ya, tuh ya. Jadi konflik ini terjadi karena perilaku Rusia terhadap aneksasi di wilayah Rusia, di mana konflik ini mendapat berbagai respon negatif yang tidak hanya oleh PBB, akan tetapi juga banyak negara-negara besar layaknya Prancis, Jerman, Inggris, Turki yang mengikut sertakan juga Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada yang mengecam perilaku yang diluncurkan oleh Rusia terhadap Ukraina ini. Nah, akhirnya pada tahun 2015 ini Amerika Serikat itu mengikut sertakan dirinya pada konflik Crimea sebagai pihak ketiga yang mempunyai tujuan untuk mencegah konflik ini terjadi gitu. Jadi Amerika Serikat sendiri memiliki sebuah kepentingan dan strategi yang ingin dicapai di Ukraina ini dengan membangun a new sphere of influence yang bertujuan untuk membuat sebuah keamanan dan kekuatan untuk menjadi imperial power itu sendiri ya, Dede. Ya, betul. Selain hal itu, bisa kita ketahui Amerika Serikat yang memulai berkomitmen untuk mengirim bantuan persenjataan ke Ukraina karena beberapa alasan strategis dan politik. Ini bisa dibilang kuncinya kenapa Amerika Serikat sering mengirim bantuan kepada Ukraina, khususnya persenjataan dan kepentingan yang ingin diraih oleh Amerika Serikat sendiri. Nah, tadi kan ada dibilang ada alasan strategis ya. Kira-kira Ya, apa sih alasan strategis dari Amerika Serikat dalam bantuannya ke Ukraina ini? Nah, jadi salah satu alasan strategis yang ingin Amerika capai itu kan banyak ya. Itu salah satunya adalah posisi strategis Ukraina yang sangat penting bagi Amerika Serikat untuk dapat mencegah pengaruh dan perkembangan kekuatan Rusia itu lewat Ukraina. Kan kita tahu sendiri ya, Ukraina itu geografisnya sangat dekat sama Rusia, sehingga jika nantinya Ukraina menang gitu ya, menang war gitu dalam konflik ini, Amerika Serikat itu dapat membangun sebuah pangkalan militer seperti yang sudah dijalankan di Rumania dan juga Polandia. Terus bantuan Amerika Serikat ini terhadap Ukraina menurut beberapa ahli merupakan investasi yang baik gitu. Karena yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk dapat mengurangi banyaknya ancaman keamanan Rusia yang sering ditunjukkan oleh AS, maksudnya ditunjukkan kepada AS juga sama Eropa. Terus mendukung Rusia ini bagi AS juga adalah bisa dibilang sebuah langkah yang kredibel juga terhadap kesediaan Amerika Serikat ini untuk mengambil tindakan dan kemampuannya menghadapi agresor, di mana hal ini adalah sebuah langkah yang menunjukkan kekuatan, bisa dibilang sebuah pesan juga. Nah, ini nyenggol-nyenggol ke Asia-Asia dikit, yaitu Tiongkok kan. Jadi bisa nyenggol ke Tiongkok juga karena kekalahan Rusia nantinya akan dinilai akan berpengaruh pada hilangnya potensi aliansi
Putin dan juga Xi Jinping, yaitu Rusia, Tiongkok itu sendiri. Lalu sebagai langkah-langkahnya Amerika Serikat ya dalam mempromosikan demokrasi juga mendukung Ukraina ini. Yang kita tahu sekarang kan di mana adanya pergeseran terhadap nilai-nilai internasional saat ini, yang di mana Asian value. Nah, ini yang kalau Asian value yang ramai di Twitter itu ini kan sedang naik juga ya. Karena keberhasilan Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup bagus di wilayah Asia. Jadi kenapa Amerika Serikat ini sekarang ini sangat membantu juga tidak lepas dari potensi Ukraina menang dalam perang. Karena akan ada hubungannya dengan menghancurkan agenda imperialis Rusia dan membendung upaya ekspansionis Tiongkok. Hal ini merupakan faktor penting Amerika Serikat untuk mempertahankan status negara yang memiliki kekuatan terbesar untuk mengatur tatanan dunia internasional saat ini. Wah, ini bidangnya luas juga ya berarti. Nah, lanjut nih. Bagaimana sih pengaruh dari bantuan persenjataan yang dikirimkan Amerika Serikat terhadap kemampuan Ukraina untuk melindungi wilayahnya dari invasi atau agresi militer dari Rusia? Bantuan senjata Amerika sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Ukraina dalam melindungi wilayahnya dari invasi militer Rusia. Beberapa dampaknya yaitu meningkatkan kemampuan tempur Ukraina. Lalu AS sebagai pemasok senjata Ukraina dengan berbagai senjata canggihnya seperti rudal, anti-tank Javelin, dan Stinger, artileri presisi, dan drone. Senjata-senjata ini memungkinkan Ukraina untuk melawan kekuatan militer Rusia yang lebih besar dan kuat. Lalu meningkatkan semangat bagi tentara Ukraina sendiri. Bantuan AS ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Ukraina dan meningkatkan semangat pasukan Ukraina dan memperlambat kemajuan Rusia. Senjata AS lalu telah membantu Ukraina memperlambat kemajuan Rusia dan bahkan memelancarkan serangan balik di beberapa wilayah. Ada juga senjata AS itu berguna untuk mempertahankan wilayah udara dari Ukraina. Sistem pertahanan udara AS memberikan Ukraina sistem pertahanan udara yang canggih seperti S-300 dan NASAMS yang membantu melindungi negara dari serangan udara Rusia dan mempersempit ruang gerak Rusia sendiri. Kemampuan pertahanan udara yang lebih kuat ini membatasi kemampuan Rusia untuk menggunakan kekuatan udaranya secara efektif, sehingga mengurangi keuntungan strategis mereka. Dampak jangka panjangnya adalah memperkuat militer Ukraina itu sendiri. Bantuan ini membantu Ukraina untuk membangun kembali militernya dan menjadikan kekuatan yang lebih tangguh di masa depan. Mempengaruhi kalkulasi Rusia, kekuatan militer Ukraina yang meningkat dapat membuat Rusia berpikir dua kali sebelum melakukan agresi di masa depan. Secara keseluruhan, bantuan persenjataan AS ini telah berdampak yang signifikan pada kemampuan Ukraina untuk melindungi wilayahnya dari invasi Rusia. Bantuan ini telah membantu Ukraina untuk melawan agresi Rusia, meningkatkan moral pasukan, dan memperkuat pertahanan udara. Lalu, sebagaimana kita tahu, perbandingan alutsista dari Ukraina dan Rusia ini sangat berbanding terbalik dan sangat jauh ya. Terus Presiden Zelensky sendiri pun lewat statementnya bilang kalau misalnya tidak ada bantuan dari Amerika sendiri, Ukraina ketika diinvasi oleh Rusia, mereka akan langsung mengaku dengan kekalahannya itu. Iya. Oh gitu. Jadi ini kan tadi kita udah bahas tentang pengaruh ya. Sekarang kita mau tahu dong apa sih dampak politik dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia akibat bantuan persenjataan Amerika Serikat ke perang Ukraina Rusia. Bantuan persenjataan Amerika sendiri ke Ukraina dalam perang Rusia Ukraina ini memiliki beberapa dampak politik yang sangat signifikan dalam hubungan AS Rusia, yaitu keterlibatan AS dalam konflik ini membuat menandai keterlibatan AS secara lebih aktif dalam konflik Ukraina-Rusia. Keterlibatan ini meningkatkan kompleksitas konflik dan menambah tekanan pada Rusia yang dianggap sebagai aktor utama dalam konflik tersebut. Lalu meningkatkan keterlibatan politik. Bantuan persenjataan AS ke Ukraina juga menandai keterlibatan politik AS yang lebih dalam konflik ini. AS telah meningkatkan dukungan politik dan ekonomi ke Ukraina yang memperkuat posisi Ukraina dalam konflik ini, meningkatkan tekanan kepada Rusia. Meningkatkan keterlibatan Eropa. Bantuan persenjataan AS ke Ukraina juga meningkatkan keterlibatan Eropa dalam konflik. Negara-negara Eropa diperlukan untuk meningkatkan produksi senjata untuk mendukung Ukraina, yang meningkatkan keterlibatan Eropa dalam konflik. Fakta menariknya ya,
persediaan senjata di negara-negara NATO tuh mulai menipis karena penyuplaian senjata mereka ke Ukraina ini sendiri. Sedangkan butuh waktu 5 sampai 10 tahun untuk mereka memproduksi itu sendiri. Lalu ada ketegangan dari pihak Putin soal statementnya tentang perang dunia 3 itu di depan mata kita loh. Jadi kayak NATO diperingatkan oleh Putin, hey jangan terlalu ikut andil loh dari perang ini, dan jangan sampai mereka menyerang Rusia secara langsung karena itu bisa membuat perang dunia ketiga itu pecah. Lalu ada lagi dari Putin mengultimatum Joe Biden untuk tidak menggunakan suplai senjata AS yang dikirimkan ke Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia secara langsung. Apabila itu terjadi, Putin dengan tidak segan untuk menyuplai lagi senjata-senjata Rusia kepada sekutu-sekutu dari Rusia yang dimana sekutu-sekutu mereka ini menjadi lawan di berbagai wilayah di timur, misalnya di Timur Tengah, suplai kepada Hamas ataupun Iran. Lalu di Korea, Rusia menyuplai ke Korea Utara untuk melawan Korea. Lalu di Cina sendiri, Putin bisa saja menyuplai senjata untuk Cina untuk menyerang Taiwan, seperti itu. Oh, berarti ini untuk perang Rusia Ukraina ini panas banget dan bisa memicu panas perang lainnya juga ya. Apalagi dengan kita tahu kan beberapa waktu lalu ada berita yang dimana Putin sama Xi Jinping naik mobil bareng gitu ya. Itu kan makin kelihatan banget ya kubu-kubunya gitu, kubu-kubu negara besar. Ya, di mana Rusia itu kayak menghimpun kekuatan loh kalau misalnya perang dunia ini 3 ini terjadi, mereka udah siap gitu. Ya, kayak begitu. Nih, jadi kayak yang tadi kita tahu nih, ini kan sangat kompleks ya untuk konfliknya. Pasti ada dong respon-respon dari dunia internasional gitu. Jadi, bagaimana respon internasional terhadap pengiriman bantuan persenjataan dari Amerika Serikat ini ke Ukraina? Nah, jadi kalau buat respon sendiri ini kan banyak banget ya. Kita tahu sendiri dong. Banget Ya. tadi ya. Sebagai anak HI ya, kita Iya. kan sering ngulik-ngulik berita, tahu banget gitu responnya macem-macem. Tapi dari berbagai respon yang macem-macem ini kan tergantung juga ya kan dari sisi mananya dulu kan. Nah, kalau dari sisi negara barat itu mereka kan secara terang-terangan mendukung banget kan, kayak apa yang dilakukan Amerika Serikat ini ke Ukraina kan. Bahkan negara besar seperti Jerman, Inggris, dan Kanada juga memberikan dukungan, yaitu pelatihan militer, senjata, dan bantuan finansial juga kepada Amerika ya kan. Sedangkan pada sisi Amerika Serikat sendiri itu dia beri bantuan persenjataan juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar banget, sekitar 133 miliar dolar, yang ini diambil datanya dari menurut CSIS, yaitu website resminya pemerintah Amerika Serikat ya kan. Itu gede banget kan data. Itu data terbaru itu. Itu data sekitar 2023 ya, tahun kemarin. Terbaru banget itu. Ya, itu besar banget. Iya. Lalu respon dari negara-negara berkembang atau non-blok kayak negara kita ini, Indonesia, yang bisa dibilang bukan negara besar lah, itu kebanyakan mereka mengambil langkah yang cukup berbeda dengan negara barat, di mana mereka sangatlah netral dalam menghadapi hal ini, karena mereka umumnya kan hanya akan menyerukan solusi diplomatik ya, untuk menghindari untuk keterlibatan langsung dengan konflik, karena mereka juga tahu kapasitas negara mereka kan, mereka belum cukup mampu gitu untuk langsung terjun menyelesaikan konflik gitu. Ini juga dipengaruhi karena banyak negara non-blok itu khawatir dengan memberikan bantuan yang sama dapat menimbulkan hal yang lebih buruk dan menyebabkan masalah yang lebih luas. Nah, itu kan dari kita tahu dari sisi negara-negara berkembang kan, atau negara-negara non-blok. Sedangkan kalau dari negara Rusia atau lawannya itu, mereka memiliki respon yang berbeda, di mana Rusia sebagai negara yang sedang berkonflik, Rusia sendiri secara tegas memperingatkan Amerika Serikat ini untuk tidak memberi bantuan tersebut, karena hal ini dapat menimbulkan eskalasi konflik yang menurutku itu juga benar, dan memperburuk ketegangan antara Rusia dan Barat. Yang tadi udah di highlight sendiri kan sama Dedi, Rusia ini kan kubunya juga banyak kan, apalagi dengan China yang saat ini lagi berkembang pesat banget kan, sampai Amerika Serikat sendiri aja takut gitu sama China. Nah, Rusia sendiri di sini menuduh Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat ini ingin melemahkan keamanan yang dimiliki Rusia dan memperluas pengaruh mereka hingga Eropa Timur.
gitu. Lalu kalau itu kan dari Sisi negara. ya sisi negara lah, yaitu Rusia kan, dari sisi berlawanannya juga yang berkonflik juga. Nah ini kalau dari internasional sendiri seperti PBB, kita tahu juga kalau PBB itu sifatnya cukup netral banget, ya kan, cukup netral dengan menekankan pada pentingnya solusi diplomatis juga dan dialog untuk menyelesaikan masalah ini. PBB itu juga nggak bisa berbuat banyak sebenarnya, karena walaupun di PBB sendiri sudah mengatur soal seluruh konflik ini ya kan, yang terjadi antara negara-negara anggota PBB pada pasal 1 Piagam PBB, akan tetapi tindakan tegas atau peringatan ini tidak gampang untuk diterapkan, karena perjanjian pembentuk PBB ini dibentuk oleh negara-negara anggota PBB sendiri, yaitu ada Rusia juga. Oh iya. Tapi ya kalau tadi itu kan aktor-aktor negara ya. Ada nggak sih respon-respon yang besar dari aktor-aktor non-negara gitu, kayak masyarakat, warga sipil gitu? Kalau dari masyarakat sendiri terbilang cukup beragam banget. Kalau dari respon masyarakat atau publik itu banyak beragam, karena banyak publik masyarakat yang mendukung. Maksudnya di satu sisi banyak masyarakat yang mendukung bantuan Amerika Serikat ke Ukraina ini sebagai upaya demokrasi dan melawan agresi gitu. Lalu namun di sisi lain juga ada publik yang mengkhawatirkan tentang dampak jangka panjang dari keterlibatan AS pada konflik ini. Kita tahu sendiri AS sendiri ini sekarang kan sedang krisis juga kan. Nah masyarakatnya tuh takut kalau potensi perang yang lebih luas ini juga berdampak pada ekonomi AS itu sendiri. Kan AS juga mengucurkan sebuah dana yang besar terus, kayak tadi kita tahu 133 miliar dolar itu cukup besar gitu. Nah masyarakat AS tuh melihat itu kayak, ini ngapain dana untuk perang-perang terus, kita kan lagi krisis, lagi ada kemiskinan, kenapa nggak dialihin ke yang hal-hal kayak gini aja gitu. Nah masyarakat AS-nya sendiri pun juga mempertanyakan hal itu gitu, karena menurut data dari kabar Financial Times dan Ross School of Business Universitas Michigan itu ngomong kalau 50% warga Amerika Serikat sendiri meyakini pemerintah Amerika Serikat menghabiskan terlalu banyak bantuan militer, sedangkan krisis kemiskinan yang mereka alami semakin meningkat gitu. Jadi kayak nggak jelas banget apa menurut dari pandangan aku juga ya, nggak jelas juga Amerika Serikat dukung-dukung terus ini, karena dalam negerinya aja juga sedang ngalamin krisis kan gitu. Dan toh di perang itu jadi kayak nggak menghasilkan apa-apa gitu loh buat Amerika, cuma kayak buang-buang dana doang gitu. Apalagi nggak selesai-selesai dengan banyaknya perang juga gitu. Jadi berarti ini kan dampak ke Amerikanya sendiri tuh, ke nasionalnya domestik mereka itu nggak ada gitu ya dari bantuan untuk Ukraina ini. Nah dari tadi kan kita bahas tentang Amerika memberikan bantuan ke Ukraina nih. Apa saja sih jenis bantuan persenjataan maupun di luar persenjataan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat ke Ukraina? Oke, jadi tadi kan untuk persenjataan sendiri sempat ada disenggol-senggol oleh tadi di pembahasan, sempat dibicarakan oleh Dedi juga kan, ada banyak banget bentuk persenjataan yang dikasih sama Amerika Serikat ini untuk ke Ukraina, dan itu adalah teknologi yang lumayan mutakhir gitu untuk menangkal serangan-serangan dari Rusia itu sendiri. Jadi pada situs resmi pemerintahan Amerika Serikat berbicara bahwa Amerika Serikat akan terus memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh Ukraina guna meneguhkan kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara nasional. Saat ini bantuan keamanan Ukraina kan terus diberikan kan oleh Amerika Serikat itu sendiri untuk mempertahankan diri dari perang Ukraina dan Rusia, yang hingga saat ini Amerika Serikat sendiri sudah memberikan sekitar, ini data terbaru 2024, 6 miliar dolar. Itu besar itu ya. Diberikan lagi ya kan, tahun kemarin udah besar sekitar 133 miliar dolar, sekarang ditambah lagi sekitar 6 miliar dolar. Besar banget kan, kepada Ukraina melalui pengumuman Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin.
Nah, dukungan persenjataan yang dikirim oleh Amerika Serikat ini mencakup beberapa sistem pertahanan udara yang sangat penting untuk menangkal rudal-rudal yang dikirim dari Rusia itu kan. Salah satunya adalah sistem pertahanan udara Patriot yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik, rudal jelajah, dan jet tempur. Sistem Patriot sangat dibutuhkan oleh Ukraina untuk melindungi wilayah udaranya dari serangan-serangan udara Rusia yang tadi saya sebutkan. Juga selain itu Amerika Serikat sendiri juga mengerahkan NASA MS atau National Advanced Surface to Air Missile System yang berkontribusi terhadap peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan udara Ukraina. Sistem ini tuh efektif melawan berbagai signifikan dalam kemampuan pertahanan udara Ukraina. Maksudnya dalam menghadapi ancaman kayak udara gitu, kayak pesawat terbang, rudal, sehingga meningkatkan perlindungan infrastruktur penting Ukraina dan warga sipilnya. Nah, selain senjata, Amerika Serikat itu juga menyediakan kendaraan bertempur. Nah, kendaraan bertempurnya ini namanya Infanteri Bradley. Dikirimkan untuk memperkuat kekuatan tempur pasukan darat Ukraina. Kendaraan ini tuh benar-benar gila banget karena memberikan perlindungan yang baik terhadap tembakan musuh, tetapi juga meningkatkan mobilitas. Jadi kayak bisa gerak sambil punya daya tembak yang besar juga terhadap pasukan Rusia gitu. AS juga mengerahkan kendaraan serbaguna juga namanya Humvee yang digunakan untuk berbagai operasi lapangan termasuk pengangkutan pasukan dan peralatan secara evakuasi medis itu sendiri. Nah, untuk memperkuat tata kelola ini Amerika Serikat melalui USAID itu juga memberikan bantuan ekonomi seperti yang tadi udah dijelaskan kan, sekucuran dana yang besar gitu untuk ya tata kelola tadi, meningkatkan efisiensi sektor publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bantuan ekonomi ini bisa dibilang sangat penting bagi Ukraina untuk bertahan dan pulih dari dampak perang itu sendiri. Seperti yang kita tahu kan tadi Dedi juga udah bilang kalau Ukraina ini nggak bisa bertahan tanpa adanya dana dari negara-negara besar aja. Kalau negara besar nggak mensupport atau mendukung Ukraina secara dana juga persenjataan, mati udah. Langsung hancur ya? Iya, apalagi Rusia kita tahu negaranya besar kan. Negara Rusia itu sebesar itu punya persenjataan yang banyak juga seperti yang udah disebutin sama Alutsistanya itu Dedi. peringkat 2 di dunia, sedangkan Ukraina itu 21. Nah, itu kan sangat berbanding kebalik kan. Dan bedanya jauh banget ya. Dan bedanya jauh banget dan bakal ngancurin banget sih dari sisi Ukrainanya sendiri. Nah, dari di bidang kemanusiaannya sendiri, maksudnya bantuan kemanusiaannya sendiri, Amerika Serikat itu mengirimkan bantuan juga untuk warga-warga Ukraina, yaitu berupa makanan, air bersih, dan perbekalan lainnya untuk membantu warga sivil terdampak perang. Jadi dukungan ini sangat penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang disebabkan konflik, termasuk bantuan kepada pengungsi dan pengungsi internal. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan bagi pengungsi atau pencari suaka yang melarikan diri dari zona konflik itu sendiri. Gitu sih. Nah, jadi secara keseluruhan nih bantuan AS ini bukan di militer doang, tapi ke ekonomi, kemanusiaan juga semua ya? Betul, keseluruhan sih. Nah, terakhir nih aku penasaran nih. Apakah pengiriman bantuan persenjataan dari Amerika Serikat untuk Ukraina dalam konflik Ukraina-Rusia terancam berhenti? Bisa dijawab sama Dedi ya. Pengiriman bantuan persenjataan di Amerika Serikat untuk Ukraina dalam konflik Ukraina-Rusia memang terancam mandek. Dalam rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja Amerika sendiri, tidak dimasukkan bantuan dana tambahan ke Ukraina demi menjaga pemerintahan AS tetap berjalan dan menghindari penutupan pemerintahan atau shutdown. Jadi shutdown itu sendiri adalah kayak anggaran, kayak rapat untuk anggaran tak belanja AS gitu, pengeluaran AS yang dilakukan saat kongres antara DPR dan pemerintahan itu. Jadi bila nggak ketemu nih misalnya
dananya seberapa, sumber dananya dari mana, dan total dananya itu berapa, dan itu akan membuat shutdown atau penutupan pemerintahan, di mana itu kayak PNS di sana tuh kayak nggak digaji gitu loh, jadi gajinya telat atau apa gitu. Nah, perkembangan ini menunjukkan tanda-tanda perubahan dalam dukungan untuk Ukraina yang selama ini tidak tergoyahkan menjadi salah satu yang paling jelas dari gerakan Republik menuju sikap lebih isolasionis, yakni dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri. Nah, di saat ini kan pada 2023 ya. Di saat ini tuh dari Ukraina pun kayak ayo dong bantu kami butuh bantuan banget nih di saat ini. Tapi sedangkan di Amerika sendiri tuh lagi kayak ngeluarin dananya tuh kayak bingung gitu loh. Dari mana itu ya dari mana karena Amerika sendiri tuh ikut banyak perang. Maksudnya kayak berintervensi banyak perang di Timur Tengah lewat Israel melawan Hamas, terus di Taiwan sendiri melindungi Taiwan dari serangan Cina, lalu dari Korea ada melindungi Korea dari serangan Korea Utara. Nah, jadi dari publik AS pun kayak menilai bahwa bantuan ke Ukraina itu kayak berlebihan banget, sedangkan di dalam negerinya kayak lagi krisis juga kan. Seperti yang tadi udah gue sebutin ya. Anggaran terus sedot di perang terus. Nah, lalu perang ini membuat angka ada pengangguran dalam negeri meningkat, lalu inflasi naik dan dampak ekonomi lainnya. Nah, sedangkan update kasus lagi pada April 2024, Presiden Joe Biden akhirnya menandatangani undang-undang yang mengesahkan bantuan militer baru AS untuk Ukraina. Dia menyebut bahwa Washington akan mulai mengirimkan bantuan baru ke Kiev dalam beberapa jam. Paket bantuan ini senilai 95 miliar juta dolar. Ini juga mencakup bantuan untuk Israel dan Taiwan. Jadi Biden dalam statementnya tuh kayak bilang kita tidak akan meninggalkan Ukraina sendirian, kami tetap akan membantu mereka gitu untuk melawan agresi militer dari Rusia. Wah, teman-teman, dari statement dua narasumber kami ini kita bisa tahu banget ya kalau konflik Rusia dan Ukraina itu panas banget dan bisa memicu ke konflik-konflik lainnya juga. Betul. Nah, kami berterima kasih banget nih kepada Albi dan Dedi yang sudah memberikan statement yang sangat informatif kepada kami semua. Terima kasih juga Kak Ratu. Dan dari sini kita jadi paham mengenai isu Amerika Serikat memberikan bantuan persenjataan ke Ukraina. Nah, terima kasih juga kepada para penonton podcast kali ini dimanapun kalian berada. Semoga podcast ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Mungkin aku ngasih closing statement boleh, sedikit ya. silakan. Tambahan sedikit aja buat closing statement. Jadi secara keseluruhan ini bantuan AS itu kepada Ukraina mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina, mendukung stabilitas ekonomi dan mengatasi krisis kemanusiaan gitu. Bantuan ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat sendiri dalam mendukung upaya menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Ukraina serta stabilitas dan keamanan Eropa Timur. Melalui bantuan ini, Amerika Serikat bertujuan untuk memastikan bahwa Ukraina memiliki alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melawan agresi Rusia dan melindungi hak asasi manusia. Tapi terlepas dari bantuan-bantuan yang diberikan, Amerika juga mempunyai kepentingan strategis yang ingin dicapai di negara Rusia seperti yang tadi udah disebutkan kan, untuk mencegah power yang dimiliki oleh Rusia sendiri, terus juga memberitahu kayak mengumumkan gitu kepada Tiongkok bahwa kalau ini misalkan berhasil ya dalam war kayak kepada Tiongkok kalau kita itu masih negara yang super power gitu ya, nggak bisa digoyang-goyang. Itu aja sih kalau dari aku. Kalau dari Dedi ada? Kalau dari aku closing statementnya sih melihat perang Ukraina dan Rusia ini tuh kayak perang untuk mengetahui kekuatan power dari Amerika sendiri seberapa dan kekuatan dari Rusia itu sendiri seberapa. Jadi kayak perang Ukraina Rusia ini kayak pion doang buat perang yang berskala lebih besar, dengan mengetahui seberapa power dari Amerika, seberapa power dari Rusia itu. Jadi bisa mereka kayak negara superpower ini kayak bisa mengkalkulasi loh. Jadi kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga itu kayak jadi kekuatannya segini. Jadi analisnya segini ya udah tahu kekuatan masing-masing gitu. Jadi perang ini tuh dan perang Israel Palestina itu kayak buat mengukur doang sejauh mana kekuatan dua negara superpower ini.
untuk perang itu. Ya. Terima kasih nih untuk kedua narasumber kita yang keren-keren ini. Informasinya sangat informatif sekali sehingga kita yang mendengarkan pun bisa paham mengenai isu Amerika Serikat memberikan persenjataan ke Ukraina. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Bye-bye. Dadah. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.